Ibu kok sembunyi dari istri? Kalau saya mati, istri saya dapat warisan harta saya 1/8. Itu hak dia, wajib untuk dia itu 1/8, tidak boleh diambil orang. Tapi kalau saya mati, ibu saya dapat 1/6. Lebih besar mana? Ibu, siapa yang bikin itu? Aturan itu. Di mana? Di Quran. Salah Allah. Betul kita. Makanya ingatkan sama istri. Kalau saya, istri saya ingatkan. Betul, demi Allah. Baru nikah saya, ibu saya itu sedang memperhatikan bunga-bunga. Di sepanjang keliling rumahnya itu ditanamnya bunga mawar. Dia rawat sendiri dengan tangannya. Duduk dia melihat bunga-bunga gitu dari dalam rumah. Saya bilang sama istri saya, siapa itu yang duduk lihat bunga-bunga itu? Mana bang? Itu ya. Umi abang? Oh, umi saya? Iya. Umi abang? Umi saya? Iya. Oh. Saya bilang tolong kamu selama jadi istriku, jangan kau pernah bertengkar dengan dia. Sekali kau bertengkar dengan dia, marah ibuku dibilangnya, Nain. Ibu saya panggil saya Nain. Nain, kau pilih istrimu atau aku? Pasti ku pilih ibuku, kau kutinggal. Ucap istri saya. Abang gak sayang sama saya? Oh sayanglah, begitu banyak perempuan di dunia kau kuambil. Sayanglah, ya enggak? Kau telah memenangkan pertarungan. 1 kotak surat cinta untuk aku. Kau kupilih. Tapi kalau kau bertengkar sama itu ibuku, sempat keluar dari mulutnya, kau pilih aku atau pilih istrimu nak, pasti aku pilih ibuku, kau ketinggal. Alhamdulillah sampai mati, sampai wafat ibu saya, istri saya nggak pernah bertengkar dengan ibu saya. Ibu saya waktu mau wafat, dikumpulkannya semua saudara saya, perempuan 6. Saudara perempuan biasanya main jerahap. Semua yang ada sama saya diambilnya semua itu, nggak permisi-permisi. Itu pula lah kawat perempuan-perempuan ini. Datang dia ke rumah, dibukanya lemari baju saya. Ada shal. Saya beli shal, 1 untuk istri saya, 2 untuk anak saya. Di pesawat terbang Sriwijaya Air, karena ada pasmina itu. Nah, saya beli 3 untuk anak saya, 2 untuk istri saya, 1. Datang mbak saya, cantik, cocok untuk saya, diambilnya aja. Istri saya lihat. Dikumpulkan ibu saya, adik-adik saya, mbak-mbak saya. Kalian semua jangan kalian ganggu istri Nain, karena kalian tak ada apa-apanya dibanding dia. Dia itu baik. Wah, diam semua adik-adik saya. Kemudian saya dipanggil. Kau jangan sia-siakan istrimu. Aku pun gak sanggup jadi istrimu, katanya. Nah, sebagai balas jasanya saya berusaha mati-matian tidak kawin lagi. Itu balas jasanya. Coba dia jahat. Nggak salah jahat, coba istriku kasar aja. Hei, besok nggak pulang lagi. Jadi berbuat baik sama ibu bapak, tidak ada yang lain. Kalah yang lain harus kalah. Kalau kita datang ke rumah ibu kita, bapak kita sudah kawin, datang ke rumahnya, ada makanan di atas meja, haram bagi kita makan tanpa permisi. Mesti bilang, mak ada nasi goreng, makanlah, baru makan. Nggak bisa udah dimakan baru, mak nasi gorengnya aku makan. Tidak bisa. Kita tidak boleh makan makanan di rumah bapak ibu kita setelah kita dewasa tanpa meminta izin kepadanya. Sebaliknya kalau beliau itu datang ke rumah kita, dilihatnya ada makanan di atas meja, beef stick. Dia bilang apa? Pak, katanya sama suaminya, ini namanya beef stick pak. 40 tahun yang lalu kita makan ini pak. Ayo kita makan yuk. Dimakannya habis. Kita keluar dari kamar. Kok berani makan tanpa permisi? Nggak ada hak kita itu. Dia boleh makan makanan kita tanpa permisi. Dia tanya, ya habis pak beef sticknya. Sedap kali pun beef stick kau ini nak. Kami makan berdua habis. Kurang pak. Besok saya beli lagi.
Gitu harus sama orang tua. Datang istri kita, masuk kamar pintu, banting, buang. Kenapa kamu? Habis tipsik dimakan si tua-tua itu. Istriku, sabar kau, itu bapak ibuku. Kau nggak jumpa laki-laki ganteng ini kalau nggak ada dua orang itu. Soal beef stick kau ribut, besok kita beli lagi. Kita bikin yang lebih banyak dari itu bisa. Itu kamu sama ibu bapakku. Ingatkan istri. Sebab hari ini banyak istri menganggap ibu suaminya itu sebagai madunya. Bukan sebagai mertuanya, tapi sebagai madunya, sebagai saingan. Berebut-rebut antara ibu dengan istri. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, jangan satukan istrimu dengan ibumu. Tidak baik menyatukan ibu kandung saya dengan ibu saya. Karena pasti salah satu menderita. Kalau enggak ibu saya yang kurus, istri saya yang minggat itu. Dapat mertua yang galak, istri saya kabur. Dapat istri yang galak, mertua saya, ibu saya stroke. Oleh karena itu dua ini jangan disatukan. Andai kata ada wanita bisa bersatu rumah dengan mertuanya, ini ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya menantu itu tertekan oleh mertuanya. Sangat tertekan. Sebab kesalahan saya sebagai suami di mata istri, kesalahan istri saya di mata saya dibandingkan kesalahan istri saya di mata ibu saya, itu bisa 100 kali lebih besar di mata ibu saya. Istri saya melakukan kesalahan, saya lihat, saya masih maklum, oh iya, istri saya salah, tapi ya wajar. Bagi saya wajar, tapi bagi ibu saya tidak. Begitu pulang saya, kau tahu istri kau tadi, dia bikin begini. Padahal menurut kita wajar, menurut ibu kita tidak wajar. Mata ibu melihat salah menantunya itu jauh lebih besar daripada mata kita melihat salah istri kita itu. Oleh karena itu pandai-pandai. Istri mau dijaga, ibu mau dijaga. Saya teringat Dr. Samsir, masih sepupu ibu saya. Dr. Samsir ini dibesarkan ibunya dengan mengayam tikar. Ibunya janda, nenek Sobar namanya, membuat tikar, jual tikar, menyekolahkan Samsir. Samsir masuk ke Fakultas Kedokteran USU, pintar, tamat jadi dokter, ambil psikiater, ahli psikiater, ahli jiwa. Setelah dia nikah, istrinya anak orang kaya sekali. Waduh, miliaran lah duit bapak istrinya itu, orang kaya. Istrinya kerja di bank, intelek, sarjana. Dibawalah ibu Dr. Samsir ini ikut Dr. Samsir. Namanya orang kampung di Riau sana. Makanannya makanan kampung. Dibikinnya sambal kelapa. Kelapa itu kalau bikin sambal dibakar dulu kelapanya, baru dikerik. Entah apalah hebatnya itu, sudah dibakar dibuang juga angusnya. Dikeriknya angusnya itu, jatuhlah angusnya itu di keramik, bukan keramik, marmer, rumahnya marmer dapur Dr. Samsir itu. Marahlah istrinya. Istrinya bilang, masa begitu mama, kalau mau bikin sambal kelapa, kalau mau dikerik, dilapis, dibikin alasnya entah plastik, entah apa, entah kain. Ini kan susah membersihkan ini, berantem. Dr. Samsir diam saja dia. Apa yang terjadi? Dia sewakan rumah ibunya di dekat rumah sakit tempat dia kerja. Jadi dia pagi antar istrinya kerja ke bank, Dr. Samsir kerja ke rumah sakit. Sebelum masuk rumah sakit, dia singgah rumah ibunya, sarapan pagi di situ. Pulang dari rumah sakit siang, dia sholat zuhur, balik ke rumah ibunya, makan siang rumah ibunya. Ibunya pandai masak. Sambal kelapa, kata Dr. Samsir, mau mama kerik di tempat tidur pun nggak apa-apa. Ini rumah mama, kerik di tempat tidur itu. Akhirnya ini di mata kapal. Rumah kami belakang-belakangan, rumah Dr. Samsir dengan rumah bapak saya belakang-belakangan. Adu dapur, halaman dapurnya itu adu-aduan. Tentu saya tahu, sampai wafat ibu Dr. Samsir ini tidak pernah bertengkar lagi sama istrinya. Sebab nggak pernah jumpa cuman lebaran, senang-senangan, nggak pernah lagi bakar sambal ini, sambal itu, sambal ini. Bikin sambal nenas, kan jorok tuh di keramik pula lagi kan. Alhamdulillah sampai wafat ibu Dr. Samsir itu
Berbahagia dibikin Dr. Samsir. Saya melihat itu dan mengambil pelajaran. Kenapa kita nggak begitu terhadap istri dan ibu kita? Tentu kemudian kepada istri. Istri itu pakaian kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaianmu, hai laki-laki. Kamu pakaian istrimu, hai wanita. Kita kalau pakaian kita robek-robek, busuk baunya, yang malu pakaian kita atau kita? Istrimu itu pakaianmu. Kalau istrimu itu hina, jahat, yang malu kita bukan dia. Dia malu juga, tapi yang paling malu kita. Sempat istri kita pakai rok mini, robek di dada, robek di ketek, robek di puser. Tetangga kita bilang apa? Ya Allah, bini siapa ini? Bini siapa ini? Bininya Ustaz Tengku Zulkarnain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang malu tuh kita. Dia malu juga, tapi yang paling malu kita. Sebab dia pakaian kita. Paham? Maka pakaian kita ini harus kita jaga. Dan wanita itu kata Nabi terbuat dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling bawah. Kalau kau paksa lurus, dia patah. Kalau biarkan aja, maka dia bengkok sampai hari kiamat. Akan susah itu. Lurus-luruskan, bengkok lagi. Lurus-lurus, bengkok. Sama wanita harus begitu. Cara yang paling praktis kepada wanita adalah rebut perasaannya. Karena akalnya cuma satu, dia perasaan 9. Kita akal 9, perasaan 1. Istri kita udah masak 2 jam. 2 jam masak. Ini serbetnya dibikin kayak topi Panglima Nayan. Datang kita makan, sapsup, siap makan bukan dipakai ini serbet. Kesini dilap. Udah, langsung masuk tempat tidur. Sedikit pun tak mau memuji hasil karya istri. Kata Nabi, ambil perasaannya. Bilang, ya Allah, Dek, inilah toco paling nikmat seumur hidup yang abang pernah makan. Yang benar bang, demi Allah lihat nih 2 piring abang makan toco ini, masya Allah. Itu dia bisa 2 minggu toco terus dia masak. Karena dia memang main perasaan bukan main akal. Tetangganya nanya, kamu masak toco? Udah 2 minggu toco terus. Abang suka kalau toco. Ya suka, tapi kalau 2 minggu bosan. Dia nggak pakai itu, dia pakai perasaan, bukan pakai akal. Wanita yang seperti itu ajaibnya. Mau kita paksa dengan cara kita, pakai akal kita, patahlah dia. Rebut perasaannya. Nabi itu paling pandai mengambil perusahaan istri. Kalau istri sedang masak, kita di rumah lewat, urut bahunya. Capek sayang. Nanti dia tepis itu. Nanti kelihatan anak-anak. Anak-anak kursus bahasa Inggris. Ambil perasaan. Itu sebulan masak senyum aja bini kita. Mertuanya datang. Mertua kita, ibunya datang. Ku tengok kau Susi. Udah 3 hari ini asal masak senyum aja. Kenapa? Gak apa-apa mak. Ingat abang aja. Ya. Padahal kita urut 2 menit pun udah sampai. Terpaksa aja. Tapi efeknya. Apalagi urut sambil cium pipinya. Itu bisa sambil masak senyum tapi air matanya mengalir. Perempuan makhluk ajaib, dia punya perasaan 9 tahu. Oleh karena itu rebut perasaan istri. Makanya Nabi memanggil istri bukan namanya. Memanggil Khadijah, Sayyidah Khadijah. Nabi memanggil Siti Khadijah, ya Habibi, wahai kekasihku. Habibi, 25 tahun gak pernah keliru. Memanggil Siti Aisyah, ya Humaira, wahai si pipi merah. Alangkah bangganya istri kita. Coba kalau kita panggil pipi merah, pulang kita sayang. Itu bisa 10 menit dia pura-pura gak dengar tuh. Sama kawannya dia lagi cerita sama teman-temannya, pipi merah, pulang sayang. Akhirnya kawannya,
Siapa pipi merah? Apa? Abang. Pulang ya, suami udah manggil. Si pipi merah. Sengaja itu lama-lama biar dengar semua kawan-kawannya dengar. Apa salahnya kita memanggil istri dengan panggilan yang membuat dia bangga? Istri kita kecil badannya, lagi kumpul-kumpul sama kawannya. Kita mau pulang duluan, panggil. Kumil-kumil, pulang sayang. Dia pun lari-lari kecil. Si kumil-kumil. Kalau dia kecil itu, unyil, pulangil. Alangkah sedihnya hati istri kita. Jangan hinakan istrimu, karena yang malu pasti kamu. Karena istrimu adalah pakaianmu, kata Allah. Kalau pakaian kita rendahkan, kita hinakan, yang malu kita orang kita pemakainya. Paham? Apalagi menghina istri depan anak-anak, tak boleh. Nak, apa pak? Di mana kulkas nak? Ya, itu sebelah bapak kulkas. Oh bukan ini, kulkas yang pandai jalan-jalan. Mana ada? Mamakmu. Jangan menghina istri di hadapan anak, nanti hilang harga diri istri kita. Begitu juga istri, jangan menghinakan suami di depan orang. Ini kadang-kadang istri, kadang-kadang saya pernah belanja, kan saya belanja di warung. Ibu-ibu banyak toh, saya belanja. Satu orang ibu-ibu datang ngomong, susah punya suami gila. Loh, kawan-kawan apa? Suamiku tuh gila. Udah zaman sekarang kok belanja dikasih 20.000. Mana cukup? Memang gila laki kau itu. Dipanasi lah sama tetangga. Kalau aku dikasih 20.000, ku banting ke mukanya duit itu. Padahal dia cuma dikasih 10.000 sama suaminya. Jangan rendahkan suami kita depan orang. Paham? Baru kepada anak-anak dan seterusnya. Nanti kita sambung jam 10 di Masjid Istiqomah ya. Teruslah mengaji seperti ini, satukan kaum muslimin. Membuat gentar musuh adalah dengan beramal soleh. Yang paling khusus adalah ketika hati kita bersatu dan kita bisa sholat subuh berjemaah. Sebab sholat yang menggentarkan musuh Islam itu adalah sholat subuh. Kalau sholat Jumat dia nggak takut. Namanya Jumat, pencopet aja ikut sholat. Jumat, pencuri maling ikut sholat. Datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Subuh ini yang berat, subuh nih. Insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam sebentar. Oh, saudara-saudara, ada yang lupa saya. Duduk dulu sebentar.